emosi kita jadinya gitu, karena sudah jelas pelanggaran itu malah terus-menerus intervensi dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya, jelas itu. Nggak mungkin saya bilang, enggak ada masalah kan gitu, nggak mungkin lah. Jadi kita itu hal yang sudah welo-welo begitu, jelas terang benderang harus kita katakan nggak benar. This is wrong, kan gitu ya. Saya S2, S3-nya di luar, Mas. Jadi nggak mungkin saya pura-pura bodoh gitu kan gitu. Itu salah. Jadi dalam sistem demokrasi di mana penyelenggara KPU harus mempertanggungjawabkan. Mengapa saya katakan yang lalu Ketua KPU yang sudah mendapatkan peringatan keras 3 kali itu sepatutnya mundur. Sampai seperti itu saya. Karena tidak boleh, dia harus leading dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu ini. Dia harus mempertanggungjawabkan semuanya secara transparan gitu ya, dan akuntabel. Tidak boleh otak-atik, tidak boleh. Gitu. Berarti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan cara lalu menganggarkan itu too much too soon. Itu namanya too much too soon. Berarti ini hal rancangan ini dan bahkan kegiatan obrolan dari kantor sebelumnya yang tadi di acara ini itu masih bisa ditindak oleh KPU atau bagaimana? Maksudnya pelanggaran dari RAPBN ini, terus juga semua penyebutan apa ya, presiden terpilih kita, sedangkan KPU sendiri iya, KPU punya otoritas untuk mengatakan belum waktunya. Maka Sirekap kan sudah ngomong dia, Sirekap kita hentikan untuk sementara dulu. Apa yang ketika dihentikan, semua curiga. Ada apa ini? Harus dikatakan saya hentikan karena apa, kan gitu loh. Nah itu harus clear, silakan untuk direkonfirmasi, dilihat gitu secara transparan. Maka orang serkan. Seperti ini selalu salah sangka. Saya sebenarnya tidak ingin masuk. Semalam itu ada diskusi para guru besar dan saya pembicaranya. Saya sampai nggak mau bicara seperti itu karena emosi kita jadinya gitu. Karena sudah jelas pelanggaran itu malah terus-menerus intervensi dilakukan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah ignorant, mengabaikan. Itu nggak boleh. Berarti Bawaslu juga itu bisa Nah, fungsinya Bawaslu itu mencegah, mengawasi dan mencegah secara proaktif. Maka dia bukan uncang-uncang kaki nunggu, tapi turun. Bisa menegur presiden, sudah arahnya keliru aja langsung turun. Ya. Seharusnya gitu, bukan nunggu dilaporin, enggak, dia harus turun. Kalau itu nggak dilakukan, maka konflik-konflik ini termasuk Bawaslu ngapain gitu loh. Di negara lain tidak ada Bawaslu. Saya termasuk yang mengusulkan diperkuatnya Bawaslu karena melihat masyarakat perlu dijembatani oleh fungsi Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan pencegahan secara konstruktif. Tapi kalau itu juga nggak dilakukan oleh Bawaslu harus kita teriaki. Oh, berarti masyarakat bisa menuntut Bawaslu untuk menegur presiden dari ancaman itu. Iya, jangan lupa ini pilpresnya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, bukan dari elit, oleh elit, bukan dari elit. Maka konsekuensi logisnya presiden juga sadar bahwa rakyat punya otoritas tertinggi, bukan MPR lagi. MPR itu lembaga tinggi biasa negara, kayak DPR, setara dengan presiden itu. Maka ini yang harus dikuatkan, pemahaman itu supaya masyarakat itu ikut memiliki. Maka saya melakukan evaluasi sebetulnya. Pemilu langsung ini apa sih kemanfaatannya? Kok seperti ini? Kayak bukan demokrasi kan gitu. Itu antara lain yang menurut saya kita setback kalau seperti itu. Maka sebelum sampai final diumumkan, kita luruskan terus agar KPU paham bahwa ini sedang ada masalah besar dalam penghitungan.